mengalir tenang membelah sawah dan perbukitan zamrud. Terletak di Provinsi Angiang, tempat yang kaya akan keindahan, spiritual, dan keberagaman budaya. Di tengah pagoda Buddha dan desa-desa kuno Vietnam, sebuah komunitas muslim yang kecil namun dinamis telah hidup selama berabad-abad, melestarikan keyakinan dan tradisi mereka dari generasi ke generasi. Kampung-kampung muslim ini hidup berdampingan dengan damai bersama etnis Khmer dan Viet. Provinsi Angiang di Delta Mekong merupakan rumah bagi sekitar 13.000 warga etnis Cham yang beragama Islam dan tinggal di beberapa distrik di sepanjang Sungai Hau. Ikatan komunitas di antara Muslim Cham sangat kuat. Mereka hidup berdampingan secara harmonis dengan tetangga mereka yang beragama Buddha dan Khmer. Rasa hormat dan kerjasama merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka berbagi pasar, festival, dan bahkan perayaan keluarga, memadukan perbedaan menjadi koeksistensi damai yang mendefinisikan semangat Angiang. Komunitas muslim telah membangun banyak masjid indah di sepanjang tepi sungai yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat kegiatan budaya masyarakat dan untuk mempelajari aksara Cham dan Al-Quran. Kisah mereka berawal dari sejarah, sebuah kisah tentang perpindahan dan pertemuan. Islam pertama kali mencapai wilayah ini melalui para pedagang Cham, keturunan kerajaan Champa kuno yang pernah menguasai pesisir tengah Vietnam. Kerajaan Champa adalah kerajaan kuno di wilayah yang kini menjadi Vietnam bagian tengah. Pada abad ke-10 hingga ke-15, Champa banyak berinteraksi dengan dunia Islam, terutama melalui para pedagang Arab, Gujarat, dan Melayu. Islam menyebar kuat di kalangan bangsawan dan masyarakat pesisir Champa. Ketika Champa jatuh ke tangan ekspansi Vietnam pada abad ke-15, banyak orang Cham bermigrasi ke selatan, membawa serta keyakinan, bahasa, dan identitas budaya mereka. Beberapa menetap di Kamboja dan yang lainnya menyeberang ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Angiang, tempat Sungai Mekong bertemu dengan daerah perbatasan. Seiring waktu, Muslim Cham yang dikenal secara lokal sebagai Bani Cham atau Cham Islam menjadi bagian dari tatanan sosial Vietnam Selatan. Beberapa sumber sejarah dan silsilah ulama Nusantara menyebut beberapa wali songo memiliki darah atau hubungan dengan Champa. Di antaranya adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dikenal sebagai salah satu tokoh utama penyebar Islam di Jawa Timur. Banyak catatan menyebut beliau adalah putra Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, dan ibunya merupakan putri dari Champa. Karena itu Sunan Ampel sering disebut keturunan kerajaan Islam Champa. Kini Muslim Cham Vietnam hidup penuh damai dan keimanan, ditandai oleh masjid-masjid megah dan menara-menara tinggi. Tempat azan berkumandang lembut di tepi sungai saat fajar dan senja. Masjid Jami'ul Azhar di Kelurahan Chau Pong, Distrik Tan Chau, merupakan salah satu masjid tertua dan terindah di Angiang. Masjid ini menampilkan warna putih dan hijau zamrud dengan kubah-kubah tinggi dan luas serta simbol bulan sabit dan bintang yang menyatu.
Area di sekitar masjid berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi umat muslim yang telah meninggal. Masjid ini awalnya dibangun dari kayu sekitar tahun 1700-an dan diberi nama Masjid Yahya. Masjid ini mengalami beberapa renovasi dengan batu pada tahun 1952 dan pada tahun 1959. Namanya diubah menjadi Masjid Jami'ul Azhar. Masjid Mubarak di distrik Tanpu telah diakui sebagai situs warisan arsitektur dan spiritual nasional pada tahun 1989 dan dianggap sebagai simbol keagamaan yang sakral bagi komunitas muslim yang tinggal di wilayah ini. Setiap tahun Masjid Mubarak menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan dan acara budaya komunitas bagi suku Cham. Selain Masjid Jami'ul Azhar dan Masjid Mubarak, masjid-masjid lain menyambut para pengunjung dengan hangat. Sejak dulu banyak pendatang dari Malaysia dan Indonesia ke Angiang, ungkap Imam Besar Masjid Mubarak, Muhammad Yusuf. Mereka menikah dengan orang sini, orang Cham di Vietnam, kata Yusuf. Etnis Cham dari wilayah ini juga banyak yang meneruskan pendidikan agama melalui beasiswa dari berbagai negara. Mereka belajar di Malaysia, Indonesia, dan negeri Arab. Para mahasiswa belajar dengan beasiswa yang diberikan oleh negara-negara tersebut. Kehidupan sehari-hari di desa-desa ini mengalir dengan ritme dan keyakinan. Laki-laki sering bekerja sebagai nelayan, petani, atau pedagang di pasar-pasar lokal. Sementara perempuan adalah jantung rumah tangga dan kerajinan. Salah satu tradisi yang paling dihargai adalah menenun. Keterampilan yang diwariskan dari ibu ke anak perempuan selama ratusan tahun. Menggunakan alat tenun kayu, mereka menenun kain sutra dan katun dengan pola-pola cerah berwarna merah, emas, dan nila. Tekstil yang menceritakan kisah-kisah bisu tentang identitas, kesabaran, dan pengabdian. Setiap kain bukan sekedar karya seni, tetapi benang merah yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu Islam yang membanggakan. Namun kehidupan di sini bukan tanpa tantangan. Banyak keluarga muslim di Angiang masih hidup sederhana, di rumah-rumah panggung, di atas air, atau di dataran banjir. Peluang ekonomi terbatas dan kaum muda sering pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Meskipun demikian, masjid-masjid mereka tetap penuh, perayaan mereka meriah, dan hati mereka teguh. Selama Ramadan, desa-desa menjadi hidup dengan kehangatan spiritual. Umat muslim Angiang mengingatkan kita bahwa iman dapat bertahan di mana saja, di rumah-rumah paling sederhana, di tepi sungai, atau di antara alunan alat tenun. Hidup mereka tenang namun penuh kekuatan, keyakinan mereka tak tergoyahkan, dan kisah mereka bagaikan arus pengabdian yang lembut mengalir di delta Mekong. Di sudut Vietnam yang damai ini, Islam hidup bukan di masjid-masjid megah atau kata-kata lantang, melainkan dalam ritme kehidupan sehari-hari yang sederhana, terjalin dengan lembut di jantung negeri ini. Kampung Muslim di Angiang bukan hanya tempat di peta, ini adalah lukisan hidup tentang kesederhanaan, ketulusan, dan kekuatan iman. Sebuah potret kecil dari dunia Islam di Vietnam yang tetap berdiri lembut di tepian Mekong, di antara sejarah, budaya, dan harapan.